Alhamdulillah alladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa fi ayatin ukhra qala Allah Ta'ala wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kesempatan yang kita dapat hari ini adalah anugerah dari Allah. Bermula dari keinginan kita ingin melaksanakan sholat Jumat di kampus ini, lalu sejalan dengan itu Allah memberikan kemampuan kepada kita. Kemampuan yang diberikan kepada kita karena kita memang memohon kepada Allah untuk bisa melaksanakan sholat Jumat ini di sini. Itu yang saya rasakan. Walaupun tadi ada geseh jadwal sedikit, bukan masalah. Toh keinginan saya terkabulkan hari ini. Dan keinginan Barun terkabulkan juga. Keinginan kehendak kita itu tidak berdiri sendiri. Keinginan kehendak kita itu akan terwujud manakala ngait terkait dengan masyiahnya Allah. Untuk Allah ada dua istilah. Ada iradah yang tidak bisa lepas dengan kudrat iradat. Bagi manusia yang kita rasakan, kuasa keterbatasan kita sangat dirasakan di aku. Banyak keinginan kita yang tidak terwujud karena pada diri kita tidak ada kuasa. Bahkan la haula wala quwwata. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rizki kepada orang yang dikehendakinya. Tetapi juga membatasinya. Masalah rizki subjeknya kita. Baik rizki ilmu, rizki materia finansial, rizki pengalaman, pengetahuan, tenaga. Subjeknya kita didukung oleh masyiahnya Allah. Sebab tanpa masyiah Allah tidak akan terwujud. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam hadis, may yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Di situ ma yuridillah, subjeknya Allah.
Kita tidak ada. Kemudian tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Subjeknya Allah, kita tidak ada. Tapi di dalam masyiah, kita terlibat di dalamnya. Yahdi may yasha, yabsutur rizqa liman yasha. Walaupun tidak eksplisit kita disebut, bukankah ketika kita mau sehat, menjaga kesehatan, lalu memohon kepada Allah sehat? Sebab tidak semua yang menjaga kesehatan kemudian sehat. Tergantung masyiahnya Allah. Dan jangan dimaknai sebagai sesuatu yang negatif kalau keputusannya tidak sebaik sesuai dengan yang kita inginkan. Masyiatullah, masyiatul ibad, qudratullah bergabung dengan iradatullah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Fadhkuru bi qouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhtassu bi rahmatihi mayyasha. Wa fi ayatin ukhra wa yunazzilullah min fadlihi ala ma yasha min ibadihi. Allah memberikan fadilah, keutamaan, kesuksesan, keunggulan kepada orang yang ia kehendaki. Orangnya siapa? Min ibadihi. Bagian dari hamba-hamba Allah. Dengan demikian, jika kita menginginkan sesuatu fadilah, maka keinginan kita itu harus disesuaikan dengan keinginan Allah dalam proses pencapaiannya. Kita melibatkan Allah. Kita ingin mendapat ilmu, kita ingin cerdas. Justru kecerdasan itu seharusnya berupa kemampuan untuk menempatkan Allah bahkan sebagai modal, kapital. Bukan saja sebagai resources, sumber, modal. Modalnya kita pengen sehat. Kalau orang sekuler, olahraga, dokter. Allahu syafi, wallahu kafi, wallahu maafi, wallahu wafi, wallahu rabbus samawati wal ard. La haula wa la quwata illa billahil azim. Modalnya itu. Kita ingin mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah? Untuk melihat seberapa keselarasan keinginan kita. Atau sesuai sareng kau yang Allah dasan. Apa yang kita cita-citakan. Berarti kalaupun terwujud apa yang kita inginkan tapi tidak diridhoi Allah, tidak sesuai dengan Allah, apa itu?
nanti di akhirat tidak ada wujudnya. Di dunia tidak akan membahagiakan kita. Bahkan fitnah yang akan terjadi. Kecerdasan adalah kemampuan memahami kehendak Allah. Proses pendidikan adalah proses di mana kita bisa mengidentifikasi. Naon itu hoyong Gusti Allah teh. Upami abdi hoyong jadi sarjana, hoyong jadi guru besar teh naon. Kedah kumaha. Naon anu pika hoyong Gusti Allah naon. Hadirin sidang Jumat berbahagia, jelas fadl Allah yunazzilullah min fadli ala man yasha min ibadih, diberikan kepada hambanya. Diberikan kepada hamba. Hambanya siapa? Ya hambanya yang dekat dengan Allah. Dekat seperti apa? Bukan dimensi jarak dekatnya. Dimensi keterikatan, emutan, manah, ngawujud dina perilaku. Oleh karenanya, untuk mengidentifikasi kehambaan kita saja sebagai Abdullah atau ibadullah, diperlukan juga kecerdasan. Kalau ada ayat puasa ujungnya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, maka manusia yang dekat dengan Allah itu hamba yang telah melaksanakan prosedur ibadah puasa secara benar. Di dalamnya ada apa puasa? Kalau puasa awam sekedar imsak anil muftirat, menjaga dari sesuatu yang membatalkan. Puasa kita mestinya menjaga dari kendala-kendala, gangguan yang akan terjadi ketika kita sedang menghubungkan diri sareng Gusti Allah. Dan itu bisa dilatih dengan puasa. Maka identitas seorang lulusan program Ramadan itu adalah ibadi, hamba Allah yang disayangi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada 116 yang terkait dengan derivasi kata sya'a. Tapi setelah kita lihat, kebanyakan memang berkait dengan kebaikan. Kalau kelihatannya ada ayat faman syaa faman yakfur, kelihatan netral, tidak. Ayat itu tidak netral mempersilahkan kita berkehendak jahat dan baik, tidak. Sebab di ujung ayat inna a'tadna lidh-dhalimin nar a'tawihim suralikuha. Tidak. Gusti Allah teh hoyong urang sadayana teh berkehendak berkeinginan sesuai dengan kahoyongna. Kalau sudah begitu, maka apa yang kita lakukan, terutama dalam konteks pendidikan, penyadaran diri, maka carilah arah-arah orientasi yang agar kita bisa menyesuaikan kehendak diri kita dengan kehendak Allah. Bahwa Allah punya iradat, itu tidak bisa diganggu-gugat. Iradat adalah kehendak mandiri dari Allah. Dari Allah mandiri. Tapi bagi manusia tidak mandiri juga. Ketika ada hadis man aradat dunya fa'ali bil ilmi wa man aradal akhirah fa'ali, berarti sebetulnya manusia tidak mandiri juga dalam selalu terkait dengan, terutama dengan kahoyong Gusti Allah Subhanahu. Maksud teh, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita, terutama kita-kita yang ada di lingkar akademisi, maka kecerdasan adalah kemampuan memahami kehendak Allah.
fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Itulah yang akan membawa kita ke hadirat Allah dalam keadaan punya keunggulan, punya fadilah. Kemudian karena kita makhluk yang biasanya memerlukan pembiasaan, latihan-latihan, oleh karenanya mutlak bagi kita, jangan biarkan pikiran kita kosong dari kehadiran Allah, hati kita akan Allah. Maka apa yang disebut riadoh sekecil apapun, riadoh, latihan sekecil apapun, itu akan mengarahkan kita, menggiring kita, ditarik ke Gusti Allah, sesuai sareng kahoyongna, kengeng ridona, tos kengeng ridho, kengeng rahmatna, rahmat ridho, engke kekhilafan kita diampuni Gusti Allah. Wa alamu anna Allah shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afi wassalama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya man yaktafi an khalqihi jami'a wa la yaktafi anhu an khalqihi jami'a ya ahad ya man la ahada lan qata raja illa bika wa khabatil amal illa bika ya qiyasal mustaqisin. Agisna ya Allah, 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 agisna ya Allah. Allahumma amir lisanana wa qulubana bi dzikrika wa syukrika ya Allah. Allahumma amir diyarana bil ilmi wal amali salih. Ya Allah, makmurkanlah rumah kami di sana, kampung kami di sana, keluarga kami di sana, makmurkan ya Allah dengan ilmu dan amal-amal saleh. Allahumma ja'alna minasyakirin wa minaz-zakirin wa minas solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa minal mukhlasin wal mukhlasin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru Alhamdulillah li wa lakum wa aqimus shalah.